pada dekade 1960-an sudah ada beberapa spesies mobil Jepang yang masuk ke Indonesia. Namun spesies-spesies tersebut hanya digunakan oleh segmen masyarakat yang spesifik, tidak menjangkau masyarakat luas. Misalnya makhluk kecil macam ini yang dipaksakan jadi angkutan umum, mobil-mobil kecil macam ini dan ini, atau truk-truk besar seperti ini, dan jeep macam ini yang saat itu hanya digunakan oleh ABRI, belum digunakan oleh masyarakat umum atau penculik. Belum ada mobil Jepang yang benar-benar digunakan luas oleh masyarakat Indonesia, sehingga saat itu jalanan Indonesia masih dikuasai oleh mobil-mobil Eropa dan mobil-mobil Amerika. Namun keadaan itu tiba-tiba berbalik pada awal dekade 1970-an. Mobil-mobil Amerika dan Eropa tergusur, dan jalanan Indonesia dikuasai oleh mobil-mobil merek Jepang, bahkan hingga sekarang. Kepopuleran mobil merek Jepang tersebut diawali dari munculnya suatu spesies yang berhasil memenuhi kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Makhluk tersebut adalah Mitsubishi Colt T100 dan Colt T120. Mitsubishi Colt pertama kali diproduksi di Jepang pada tahun 1968. Di sana makhluk ini diberi nama Mitsubishi Delica, singkatan dari Delivery Car, mobil untuk ngantar barang. Makhluk ini menggunakan mesin tipe KE44 berkapasitas 1100 cc dan mampu berlari hingga kecepatan maksimal 115 km per jam dengan daya angkut maksimal seberat 600 kg. Mitsubishi Delica keluaran awal ini diberi kode sasis T100. Uniknya mobil barang Mitsubishi yang lain yang lebih besar yakni Mitsubishi Canter yang daya angkutnya 2 ton malah diberi kode yang lebih kecil angkanya yakni T90. Mitsubishi Delica T100 ini kemudian diekspor ke berbagai negara, di antaranya Indonesia, Australia, Selandia Baru, dan beberapa negara di Eropa Timur. Untuk sebagian besar pasar ekspor tersebut, makhluk ini tidak menggunakan nama Delica, malah diberi nama yang lain yaitu Mitsubishi Colt. Ini agak aneh karena pada saat itu sudah ada makhluk yang menggunakan nama Mitsubishi Colt, yakni Mitsubishi Colt A50, yang merupakan leluhur dari keluarga Mitsubishi Galant. Walaupun memang Colt yang ini sepertinya tidak banyak diekspor seperti Colt yang pick up. Mitsubishi Colt T100 ini konon mulai datang ke Indonesia pada tahun 1969 dengan jumlah yang sangat sedikit dan masih belum jelas saat itu diimpor oleh siapa, karena pada saat itu izin impor milik PT Marwa Motor sudah dicabut, sedangkan agen tunggal yang baru yakni PT New Marwa belum terbentuk. Kami sudah pernah membuat penjelasan detail tentang riwayat keagenan Mitsubishi di Indonesia. Silahkan pencet tulisan di pojok kanan atas apabila penasaran. Colt T100 ini baru dijual massal untuk masyarakat umum pada tahun 1970 ketika sudah terbentuk agen tunggal Mitsubishi yang baru yaitu PT New Marwa 1970 Motor. Colt T100 ini menjadi salah satu dari 2 produk pertama yang mereka jual untuk masyarakat umum bersama dengan Mitsubishi Jeep J20 yang merupakan rebadge dari Jeep CJ3B. Tampilan depannya seperti ini. Terlihat polos karena hampir semua komponen di bagian depannya itu dicat warna dengan bodinya. Lampunya berukuran besar, sehingga makhluk ini sering dijuluki sebagai Colt Bull yang berarti burung hantu yaitu matanya besar, atau Colt Bagong yang diambil dari nama tokoh wayang yang matanya besar juga. Di bagian tengahnya terdapat tulisan Colt dan di bawahnya ada logo Mitsubishi kecil berwarna krom yang cukup unik karena dikelilingi oleh lingkaran. Kemudian ada semacam lekukan yang memanjang dari ujung kiri ke ujung kanan, dan di ujung-ujung lekukan tersebut ada lampu sen yang ukurannya tidak terlalu besar, namun bentuknya agak menonjol. Di bagian tengah lekukan itu juga ada ventilasi udara yang bisa dibuka dari dalam untuk mendinginkan kaki supir dan keneknya. Posisi spionnya berbeda antara yang kiri dan yang kanan. Spion yang kanan menempel di pintu seperti mobil-mobil pada umumnya, sedangkan spion yang kiri lebih maju. Gagangnya ditempelkan di bawah kaca depannya. Di bagian samping bentuknya seperti ini. Jendelanya ada bagian segitiganya. Di pilar B ada kisi-kisi semacam ini mungkin untuk ventilasi udara. Dan di atasnya ada lampu sen untuk memberikan isyarat lampu sen ke arah samping. Karena lampu sen yang depan sama sekali tidak terlihat dari samping. Rodanya menggunakan pelek 13 inci dan tersedia tutup dop macam ini sebagai aksesoris opsional resmi. Untuk baknya, hanya ada satu varian bak yang tersedia untuk pasar Indonesia, yakni bak standar deck yang bagian dalamnya masih ada jendolan rodanya. Di bagian depan baknya ada pilar-pilar semacam ini yang kadang disebut sebagai gawang, untuk membantu mengikat barang-barang muatan, sekaligus untuk menjaga agar barang-barang tersebut tidak membentur kabin.
Lubang pengisian bensinnya terletak di ujung kanan belakang baknya dan tidak disediakan panel penutup tambahan. Jadi tutup lubang bensinnya itu langsung terlihat dari luar. Ujung belakang baknya seperti ini, terlihat polos. Hanya ada stiker kecil bertuliskan "Coal". Lampu belakangnya seperti ini, dan lampu mundurnya hanya ada satu di sebelah kanan, mungkin untuk penghematan. Pada awalnya Colt T100 ini diimpor secara CBU, build up secara utuh langsung dari Jepang. Namun sejak tahun 1971, makhluk ini diproduksi lokal di Indonesia, yakni di PT Kramayuda Surabaya Mojopahit. Hal ini juga tidak bertahan lama, karena pada akhir 1971, makhluk ini mengalami facelift. Versi facelift ini dinamakan Colt T120. Banyak orang yang mengira bahwa versi tahun 1971 ini masih menggunakan kode T100, padahal tidak. Kode T120 sudah digunakan sejak facelift tahun 1971 ini. Pada facelift ini terjadi beberapa perubahan pada tampilan depannya, walaupun secara umum tetap kebagong-bagongan. Tulisan call dipindah ke atas lampu besar sebelah kiri, bersebelahan dengan gagang spion. Sedangkan di bagian tengahnya ada logo macam ini yang mirip dengan logo salah satu penyedia layanan email yang banyak digunakan zaman sekarang. Namun logo yang macam itu hanya digunakan sebentar saja, karena kemudian pada tahun 1972 logo itu dirubah lagi menjadi logo Mitsubishi 3 berlian warna merah. Di bagian wajahnya itu jadi ada tambalan plastik berwarna abu-abu yang menyatu dengan lubang ventilasi di bagian tengahnya itu. Lampu sennya agak melebar, namun bentuknya jadi datar, tidak menonjol lagi. Di dekat lampu sen sebelah kanan ada tulisan Deluxe yang tidak jelas maksudnya apa. Sedangkan di dekat lampu sen sebelah kiri terdapat tulisan Neptune 86 yang melambangkan mesinnya. Ya, sebetulnya perubahan yang paling signifikan antara T100 dan T120 ini bukanlah pada tampilannya, melainkan pada mesinnya. Sejak facelift tahun 1971 ini, mesinnya diganti menjadi tipe 4G41 berkapasitas 1400 cc. Pada dekade 1970-an, Mitsubishi memberi nama untuk mesin-mesinnya dengan nama dewa-dewa Romawi kuno. Untuk keluarga 4G4, termasuk mesin 4G41 yang digunakan pada Colt ini, diberi nama Neptune, yang diambil dari dewa yang bertugas menjaga air dan lautan. Nama Neptune ini bahkan dituliskan juga pada silinder head mesinnya. Jadi di sana malah tidak ada tulisan Mitsubishi sama sekali. Ini aneh. Sedangkan angka 86 pada tulisan Neptune 86 itu menunjukkan tenaga mesinnya, yaitu 86 PS. Perubahan mesin tersebut menyebabkan daya angkutnya bertambah menjadi 750 kg, yang didukung pula oleh ukuran bak yang lebih panjang 10 cm dari sebelumnya, dan kecepatan maksimalnya meningkat jadi 130 km per jam. Walaupun sepertinya pabriknya sendiri tidak yakin akan keamanannya jika mobil ini dijalankan hingga sekencang itu. Ini dibuktikan dengan adanya alarm di dalam dashboard yang akan berbunyi jika mobil ini dijalankan dengan kecepatan di atas 80 km per jam, yang suaranya seperti ini. Colt T100 dan Colt T120 sama-sama menggunakan transmisi manual 4 speed untuk menggerakkan roda belakangnya, walaupun rasio giginya ada sedikit perbedaan. Terdapat keunikan pada bagian koplingnya, yaitu matahari atau dekruknya itu hanya punya 3 buah lidah, atau orang bengkel biasa menyebutnya sebagai kuku macan. Berbeda dengan mobil-mobil modern yang lidah mataharinya ada banyak. Untuk interiornya, juga tidak ada perbedaan yang signifikan antara Colt T100 dan Colt T120. Dashboardnya didominasi bahan logam, hanya ada sedikit panel plastik berwarna hitam. Setirnya memiliki 2 palang dengan tombol klakson bulat yang di tengahnya ada gambar semacam coretan-coretan yang entah itu logo apa, tapi itu logo yang sama dengan yang ada pada setir Colt Diesel T200. Di leher setir yang sebelah kanan ada tuas lampu sen, sedangkan di sebelah kirinya ada saklar lampu hazard yang berbentuk seperti pentil yang dapat ditarik. Di leher tersebut juga ada tuas persneleng, seperti umumnya mobil-mobil di zaman dulu. Kunci kontaknya tidak berada di leher setir seperti mobil-mobil zaman sekarang, melainkan ada di dashboard sebelah kanan. Selain itu, di dashboard sebelah kanan setir ada 2 buah saklar betot, yaitu saklar lampu dan saklar wiper. Instrumen klasternya terdiri dari 2 bulatan. Yang sebelah kiri menunjukkan suhu mesin, volume bensin, dan lampu-lampu peringatan, sedangkan yang sebelah kanan berisi speedometer dan odometer. Di sebelah kiri instrumen klasternya ada sundutan rokok. Rem tangannya menggunakan model tongkat yang diletakkan di bawah dashboard.
Di bagian tengah dashboardnya disediakan tempat untuk head unit dan saklar AC. Namun untuk pasar Indonesia keduanya tidak ada, sehingga panel tersebut hanya ditambal saja seperti ini. Kemudian di bawahnya ada asbak. Nah, kalau yang ini sangat dibutuhkan untuk pasar Indonesia. Di bagian kiri dashboard ada glove box yang dapat dikunci dan kelihatannya di sana memang hanya ada lubang kuncinya saja. Jadi sepertinya membuka glove box itu harus pakai kunci. Pedal-pedalnya bentuknya seperti ini, terhubung ke arah bawah, tidak menggantung seperti mobil-mobil zaman sekarang. Di bawah dashboardnya juga ada wadah minyak rem yang nampaknya hanya ditempelkan begitu saja. Joknya muat 3 orang, namun jok supirnya terpisah dari jok penumpang kiri dan tengah. Khusus untuk jok yang bagian supirnya, bisa digerakkan maju mundur sejauh 10 cm, yaitu sudah seperti mobil modern lumayan. Di antara jok tersebut terdapat tuas cuk yang jika dibetot akan menaikkan RPM idle mesin. Untuk mengakses mesinnya terdapat 3 buah panel di bawah jok yang dapat dibuka. Komponen-komponen utama mesin dapat diakses dengan membuka panel besar di bagian tengah, sedangkan panel kecil di sebelah kiri digunakan untuk mengakses filter udara, dan panel kecil yang di sebelah kanan merupakan tempat aki. Door trimnya seperti ini, terdapat 2 tuas yang keduanya terlihat seperti tuas engkol kaca, padahal tidak. Sebetulnya tuas yang atas adalah tuas untuk pembuka pintunya, walaupun memang agak mengherankan kenapa bentuknya seperti itu. Penjualan Colt 120 ini sangat laku, sampai-sampai pada tahun 1973 agen tunggal Mitsubishi membuka pabrik yang kedua untuk memenuhi pesanan Colt 120 ini. Pabrik tersebut bernama PT Kramayuda Ratu Motor yang berada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Hal ini juga menyebabkan Mitsubishi menjadi salah satu merek mobil pertama di Indonesia yang benar-benar mengandalkan produksi dalam negeri dalam skala besar. Tidak hanya dirakit di dalam negeri, makin lama makin banyak komponen-komponen Colt 120 ini yang disuplai dari vendor-vendor lokal. Berdasarkan data pada tahun 1979, konon 51% komponen Colt 120 diproduksi di dalam negeri. Sangat tinggi untuk ukuran zaman itu. Sebagai perbandingan, Toyota Kijang generasi pertama hanya memiliki lokal konten 19% saja. Selain itu, Colt 120 ini juga berhasil membuat Mitsubishi menjadi merek mobil paling laku di Indonesia pada dekade 1970-an. Mitsubishi Colt mengalami facelift kedua pada tahun 1975. Kodenya tetap T120 tapi tampilan depannya berubah drastis, sudah tidak membagongkan lagi. Sekarang ada panel plastik semacam grill palsu yang menutupi bagian bawah wajahnya. Lampu depannya jadi ada 4 buah, juga terletak di panel plastik tersebut. Di bagian tengah grill tersebut ada tulisan Colt. Dan di atas lampu kirinya ada tulisan Deluxe, yaitu masih tidak jelas apa artinya Deluxe. Di bagian pojok depannya ada lampu sen kecil macam ini, sedangkan lampu sen utamanya ada di atas, dekat dengan ujung bawah kacanya. Di bagian samping lampu sen tersebut ada semacam lubang untuk ventilasi udara ke dalam kabin. Bagian tengah wajahnya sendiri sebetulnya polos, tidak ada apa-apa. Namun sebagian pemilik kemudian memasang logo Mitsubishi 3 berlian macam ini, yang biasanya diambil dari emblem milik Colt L300. Di bagian wajah mobil ini juga terdapat lekukan garis vertikal, seperti ini, yang membuat tampilannya jadi terlihat tua. Karena garis itu di mata kami mirip dengan garis yang ada di antara pipi dan mulut orang-orang yang sudah sepuh. Bentuk bempernya juga berubah, dan sekarang tersedia lampu kabut sebagai aksesoris opsional resmi. Ada yang memasang fog lamp tersebut di bagian luar bemper seperti ini, ada juga yang memasangnya dengan cara melubangi bempernya seperti ini. Ini cukup modern, dan uniknya Mitsubishi Colt L300 yang secara resmi menjadi pengganti Colt T120 ini, sampai yang produksi terbaru pun sama sekali tidak menyediakan lampu kabut, baik sebagai perlengkapan standar maupun sebagai aksesoris opsional. Di bagian samping ada sedikit perubahan, yakni bagian segitiga di kaca jendelanya dihilangkan, dan lampu sen di pilar B juga dihilangkan, karena perannya digantikan oleh lampu sen kecil yang ada di pojok depan. Pada interiornya juga terjadi perubahan, bahkan banyak. Tombol klaksonnya berubah jadi persegi panjang, walaupun setirnya tetap bulat, tapi setir memang harusnya bulat. Dashboardnya berubah total, sekarang hampir semuanya berbahan plastik warna hitam, kecuali satu panel di atas glove box itu masih terlihat besinya. Ada ventilasi udara di ujung-ujung dashboardnya, yang bentuknya mirip dengan kisi AC di mobil zaman sekarang dan bisa diatur arah anginnya. Instrumen klasternya berubah bentuk menjadi persegi semacam ini. Jika masih asli, odometernya memiliki 7 digit angka. 6 angka yang berlatar hitam menunjukkan kilometer,
sedangkan satu angka yang berlatar putih yang paling ujung menunjukkan 1/10 km. Namun jika rusak, mayoritas suku cadang penggantinya hanya memiliki 6 angka saja seperti ini, yakni 5 angka kilometer dan 1 angka 1/10 km. Posisi wadah minyak remnya juga berubah, dipindahkan ke dekat leher setir. Kunci kontaknya juga dipindahkan ke leher setir sebelah kanan, seperti pada mobil-mobil modern. Posisi saklar-saklar juga berubah. Sekarang di kanan setir hanya ada saklar lampu saja, sedangkan saklar wiper dipindah ke sebelah kiri setir, berdekatan dengan sundutan rokok. Kemudian glove box-nya sekarang untuk membukanya disediakan tuas macam itu, walaupun tetap ada lubang kuncinya juga. Lubang ventilasi di bawah dashboard berubah menjadi 2 buah persegi panjang vertikal macam ini, satu untuk penumpang dan satu untuk supir, dan keduanya tidak terlihat dari luar, karena tertutup oleh grill palsunya itu. Pada tahun 1977, terjadi sedikit perubahan di bagian belakangnya, yakni lampu mundur yang tadinya menggantung di bawah lampu rem sebelah kanan, sekarang dipindahkan ke sebelah lampu remnya, menempel langsung ke bodinya, yakni bagus terlihat lebih proper. Perubahan berikutnya terjadi pada tahun 1978. Kaca jendelanya kembali memiliki bagian segitiga seperti pada versi sebelum tahun 1975, dan terdapat perubahan pada bentuk pedal rem dan koplingnya. Sejak tahun 1978 ini, pedal rem dan koplingnya menggantung, seperti pada mobil-mobil modern, sedangkan pedal gasnya tetap model organ seperti itu. Berikutnya, pada tahun 1979, terjadi perubahan warna dashboard dari hitam menjadi coklat seperti ini. Tidak seperti Colt T100 yang hanya memiliki varian pickup saja, pada Colt T120 juga disediakan varian bus chassis yang disediakan khusus bagi karoseri untuk menjadi bahan pembuatan minibus, atau orang zaman dulu biasa menyebutnya sebagai station, singkatan dari station wagon. Ya, memang pada dekade 1970-an, istilah minibus belum dikenal. Semua mobil pribadi yang ditujukan untuk mengangkut banyak penumpang disebut sebagai station wagon, baik yang seperti ini maupun yang seperti ini. Kembali ke Colt T120, varian bus chassis ini secara resmi disebut sebagai Colt T120B, termasuk di surat-suratnya pun disebut sebagai Colt T120B, sehingga apabila Anda menemukan Colt T120 pickup yang di surat-suratnya ditulis sebagai Colt T120B, biasanya unit tersebut awalnya merupakan Colt T120 minibus yang bodi belakangnya hancur, sehingga kemudian diubah menjadi pick-up. Terdapat beberapa keuntungan apabila karoseri membangun minibus dari T120B ini jika dibandingkan dengan membangun minibus dari T120 versi pick-up. Pada versi bus chassis ini sudah disediakan lantai pada bagian belakangnya, sehingga karoseri tinggal membuat dinding dan atap saja. Lantai tersebut didesain serendah mungkin agar ruang kepala penumpang menjadi lebih luas. Di sisi kirinya juga sudah disediakan tangga pijakan yang juga didesain serendah mungkin agar penumpang tidak kesulitan naik ke dalam kabin. Disediakan pula dudukan yang dapat digunakan oleh karoseri untuk membuat pilar-pilar kabin. Selain itu, terdapat perbedaan pada suspensi belakangnya, yakni per daunnya hanya 3 lembar, berbeda dengan T120 pickup yang memiliki 4 lembar per daun. Terdapat banyak sekali karoseri yang membuat bodi Colt T120 versi minibus atau station tersebut. Bahkan Colt T120 inilah yang menjadi awal berkembangnya industri karoseri di Indonesia. Dan banyak karoseri besar zaman sekarang yang mengawali bisnisnya dari pembuatan karoseri Colt T120 ini. Namun ada pula beberapa karoseri yang sekarang sudah bangkrut. Karoseri yang paling populer saat itu adalah karoseri internasional, tapi sayang sekali sekarang sudah bubar. Selain itu ada pula karoseri Podojoyo, Adiputro, Indonesia Jaya, Langgeng, ABC, bukan batu baterai, bukan kecap juga, bukan saus, bukan. Nah, yang ini yang benar. New Armada, Morodadi, Sumber Mulia, Dharma Karya, Berlian Indah Motor, dan Morningstar. Secara umum, tampilan samping kol minibus buatan karoseri-karoseri tersebut hampir sama. Proporsi bodinya terlihat panjang, walaupun jika diukur sebetulnya tidak panjang-panjang amat. Terdapat 3 pintu, yakni 2 pintu di sisi kiri dan 1 pintu di sisi kanan. Bentuk pintu dan pilar-pilar kacanya dimiring-miringkan, mungkin agar tidak terlihat terlalu kaku. Terdapat pula karoseri yang memasang 4 buah pintu, karena di sisi kirinya ada 3 pintu. Namun ini populasinya hanya sedikit. Juga ada karoseri yang melapisi atapnya dengan vinil warna hitam seperti ini, namun ini pun populasinya tidak banyak.
Tampilan belakangnya juga ada bermacam-macam, namun secara umum layoutnya tidak berbeda jauh. Kaca belakangnya paten dan mayoritas menggunakan kaca yang sebetulnya diperuntukkan untuk jadi kaca depan. Ada yang pakai kaca depan mobil lain, ada pula yang menggunakan kaca depan milik Colt 120 itu sendiri. Pintu bagasinya ada yang dibuat secara proper seperti ini, namun banyak pula yang menggunakan pintu bak milik Colt pickup, mungkin agar lebih murah. Untuk lampu belakangnya, ada yang menggunakan lampu milik Colt 120 pickup, ada pula yang menggunakan lampu belakang milik mobil lain. Yang paling banyak digunakan adalah lampu belakang milik Mazda 808. Namun banyak pula yang menggunakan lampu belakang milik Mercy Tiger, yang tentunya harganya lebih mahal. Ada beberapa karoseri yang tidak hanya membangun bodi belakang minibusnya, namun juga ikut memodifikasi bagian depannya. Ada yang sekedar mengganti bempernya dengan bemper yang seperti ini, namun ada pula yang sampai membongkar headlamp dan grillnya, dan menggantinya dengan milik mobil lain. Misalnya menggunakan wajah Mercy Tiger seperti ini, atau menggunakan wajah Toyota Corona seperti ini. Beberapa orang menganggapnya bagus, namun menurut kami itu malah jadi rusak. Bagian dalam T120 minibus ini umumnya dipasangi 3 baris jok, yang secara keseluruhan bisa membuat 8 orang. Baris pertama muat 3 orang, dan biasanya masih menggunakan jok bawaan dari versi pickupnya. Baris kedua biasanya hanya memuat 2 orang, karena di sisi kirinya dijadikan celah untuk masuk ke baris ketiga. Sedangkan baris ketiga muat 3 orang lagi. Dan apabila diperhatikan, umumnya jok-jok yang dipasang oleh karoseri di zaman itu tidak mirip dengan jok mobil, malah lebih mirip dengan sofa yang biasa dipakai di rumah. Selain menjadi minibus atau station untuk penggunaan pribadi, bus sasis T120B sebenarnya bisa juga digunakan untuk angkutan umum atau angkot. Namun para pengusaha angkutan umum lebih suka membuat armada yang berbasis T120 pickup yang diberi bodi tambahan seperti ini. Ada yang menyebutnya sebagai Angdes, singkatan dari angkutan pedesaan, ada yang menyebutnya sebagai Kol Krakap, ada pula yang menyebutnya sebagai Kol Kampus, terutama di daerah Yogyakarta, karena sempat digunakan sebagai angkutan mahasiswa menuju ke kampus UGM. Ada pula beberapa bentuk bodi lain yang sempat digunakan oleh Colt 120 ini, misalnya box. Ya ini box zaman dulu yang dindingnya terbuat dari besi yang bergelombang, tidak aluminium seperti box zaman sekarang. Dinding bagian bawahnya pun masih menggunakan bak pickupnya. Ada pula versi double cabin, tapi sebenarnya populasi Colt 120 yang sudah dijadikan double cabin sejak barunya jumlahnya sangat sedikit. Malah zaman sekarang ada beberapa unit Colt 120 pickup yang dimodifikasi menjadi double cabin hanya untuk gaya-gayaan saja. Ada pula Colt 120 minibus yang diimpor langsung dari Jepang secara CBU, bukan produksi dalam negeri. Ya memang walaupun secara umum impor mobil CBU sudah dilarang sejak tahun 1974, namun impor tersebut masih diizinkan untuk kepentingan-kepentingan khusus, misalnya untuk kendaraan dinas pemerintahan. Colt minibus CBU tersebut memiliki ciri khas berupa pintu geser yang sangat lebar di baris keduanya, dan kaca baris ketiganya juga ukurannya sangat lebar. Kemudian pintu bagasinya bisa dibuka ke atas secara keseluruhan dengan kacanya, seperti mobil-mobil modern. Lampu belakangnya juga terlihat modern karena diletakkan secara vertikal seperti itu. Mayoritas Colt minibus CBU ini digunakan oleh BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebagai kendaraan operasional ketika memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang cara-cara yang bisa dilakukan agar ibu-ibu tidak terlalu sering hamil. Di Jepang, Mitsubishi Delica generasi pertama ini berhenti diproduksi pada tahun 1979 dan digantikan oleh Mitsubishi Delica generasi kedua yang di beberapa negara termasuk di Indonesia dikenal dengan Mitsubishi L300. Pihak Mitsubishi Motor Jepang pun sebetulnya mendesak agen tunggal Mitsubishi di Indonesia yakni Kramayuda untuk segera menghentikan produksi Colt 120 dan menggantinya dengan L300. Namun awalnya Kramayuda tidak setuju karena pada tahun 1979 tersebut Colt 120 masih sangat-sangat laku walaupun sebetulnya harganya agak kemahalan. Pada tahun 1979, harga seekor Colt 120 pickup adalah Rp2.500.000. Apabila Anda menambah anggaran sedikit saja menjadi Rp2.700.000, Anda akan mendapatkan seekor Datsun GN 620 pickup yang memberikan sangat banyak keunggulan, seperti mesin yang lebih besar yakni 1500 cc, daya angkut lebih besar yakni 1 ton, dan banyak kelebihan-kelebihan lainnya yang dulu kami pernah ceritakan pada video tentang Datsun pickup,
Silahkan pencet tulisan di pojok kanan atas apabila penasaran. Pihak Mitsubishi Motor tetap mendesak Ramayuda untuk berhenti memproduksi Colt T120 dengan alasan modernisasi. Ramayuda awalnya tetap berusaha untuk menolak dan masih ingin memproduksi T120 dalam waktu yang panjang. Namun setelah melalui serangkaian perdebatan, akhirnya mereka kalah. Sehingga pada tahun 1981, produksi Mitsubishi Colt T120 di Indonesia dihentikan dan digantikan oleh Mitsubishi Colt L300 yang masih dijual di Indonesia hingga saat ini. Sebagai penutup video ini, kami tampilkan beberapa spesifikasi teknis dari Mitsubishi Colt T100 dan Mitsubishi Colt T120. Silahkan dibaca apabila ingin tahu lebih detail. Juga kami tampilkan petunjuk perawatan Mitsubishi Colt T120 yang kami ambil langsung dari manual booknya. Barangkali berguna bagi Anda yang masih memelihara makhluk ini agar kuat dan tahan lama. Demikianlah pembahasan kami mengenai Mitsubishi Colt T100 dan Mitsubishi Colt T120. Silahkan Anda komentar apabila ada info penting yang belum tercantum pada video ini. Terima kasih telah menonton. 2, 3, teriak. Bekerja Ramaja Colt T120, teman setia Anda.